Shalom. Sebelum mendengar firman Tuhan, ikuti warta berikut. Moto kami, setiap orang yang mau mengikut Yesus, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut Yesus. Jadwal ibadah GJKI Sunter tertera di bawah ini. Persembahan perpuluhan, pelayanan, dan misi dapat transfer ke rekening BCA nomor 206602046 atas nama Yusuf Kristrianto. Pelayanan kami meliputi sekolah minggu, remaja, pemuda, kaum pria dan wanita, persekutuan doa, dan lain-lain. Berbagai kegiatan pelayanan kami. Inilah pemimpin-pemimpin GJKI Sunter. Terima kasih, Tuhan memberkati. Shalom saudara-saudara kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita berjumpa kembali di dalam ibadah online GJKI Sunter. Saya percaya Tuhan Yesus selalu menolong dan memimpin hidup kita semua. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk beribadah. Mari kita saat teduh sejenak. Pertolongan kami datang daripada Tuhan, Allah pencipta langit dan bumi, yang memelihara segala isi ciptaannya, dari dulu sekarang sampai selama-lamanya. Turunlah kiranya kasih karunia dari Allah Bapa, cinta kasih daripada Tuhan Yesus, di dalam persekutuan Roh Kudus, memberkati ibadah ini, dari awal, pertengahan, hingga pada akhirnya. Haleluya, amin. Mari siapkan hati kita bersama-sama memuji dan menyembah Tuhan. Shalom, selamat pagi, selamat hari Minggu. Sebelum kita akan memulaikan ibadah kita di pagi yang indah ini, mari kita akan membaca pemazmur kita yang terambil dalam Mazmur pasal 42 ayat yang pertama sampai dengan yang ke-11. Mazmur pasal 42 ayat pertama sampai dengan yang ke-11. Untuk pemimpin biduan, nyanyian pengajaran Bani Korah. Seperti rusa yang merindukan sungai yang berair, demikianlah jiwaku merindukan Engkau, ya Allah. Jiwaku haus kepada Allah yang hidup. Bilakah aku boleh datang melihat Allah? Air mataku menjadi makananku siang dan malam, karena sepanjang hari orang berkata kepadaku, "Di mana Allahmu?" Inilah yang hendak ku ingat. Sementara jiwaku gundah gulana, bagaimana aku berjalan maju dalam kepadatan manusia, mendahului mereka melangkah ke rumah Allah dengan suara sorak-sorai dan nyanyian syukur, dalam keramaian orang-orang yang mengadakan perayaan. Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku, dan gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku akan bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Jiwaku tertekan dalam diriku, sebab itu aku teringat kepadamu, dari tanah sungai Yordan dan pegunungan Hermon, dari gunung Mizar.
Samudra raya berpanggil-panggilan dengan deru air terjunmu. Segala gelora dan gelombangmu bergulung melingkupi aku. Tuhan memerintahkan kasih setianya pada siang hari. Dan pada malam hari aku menyanyikan nyanyian, suatu doa kepada Allah kehidupanku. Aku berkata kepada Allah gunung batuku, mengapa engkau melupakan aku? Mengapa aku harus hidup berkabung di bawah impitan musuh? Seperti tikaman maut ke dalam tulangku, lawanku mencela aku, sambil berkata kepadaku sepanjang hari, di mana Allahmu? Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku? Dan mengapa engkau gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Mari kita akan memuji nama Tuhan. Kita akan bersama-sama mengingat kasih Tuhan dalam kehidupan kita yang tidak akan pernah berubah. Percaya bahwa Tuhan selalu menolong setiap kehidupan kita, apapun yang sedang kita hadapi saat ini. Mari saya ajak untuk semuanya boleh memuji Tuhan dengan sepenuh hati, pujikan pujian kita. Musuh akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Tetap percaya, yakin Tuhan memberkati, yakin Tuhan melindungi. Di udara Tuhan pelihara, karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Kasih Tuhan dalam setiap kehidupan kita tak pernah berubah. Kita percaya pertolongan Tuhan nyata dalam setiap hidup kita. Kita akan pujikan pujian ini kembali. Musuh akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara, karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku, selalu
terjatuh tanpa seizinku. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizinku. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Mari kita akan bersuka cita untuk Tuhan, kita akan pujikan dengan Tuhan. Kita akan menaikkan setiap ucapan syukur kita kepada Yang kami kasih. Tak pernah ku ragu akan kesetiaan-Mu penuh hidupku.
Ya, saudara, kita akan membuka firman Tuhan dari kitab Esra 7 ayat 10. Saya akan bacakan firman ini buat saudara semua. Esra 7 ayat 10 berbunyi demikian. Sebab Esra telah bertekad untuk meneliti Taurat Tuhan dan melakukannya serta mengajar ketetapan dan peraturan di antara orang Israel. Berbahagialah orang yang mendengar dan melakukan firman Tuhan di dalam kehidupannya. Saudara, apakah kita pernah memperhatikan Alkitab kita di akhir dari Perjanjian Lama dan memulai Perjanjian Baru? Di antara Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru ada kertas kosong. Tidak ada kata-kata, tapi hanya judul Perjanjian Baru saja. Apa artinya ini? Di dalam sejarah bangsa Yahudi, setelah berakhirnya Perjanjian Lama, yaitu bangsa Israel kembali dari pembuangan. Bangsa itu kembali dari pembuangan dan kembali kepada Tuhan yang dipimpin oleh Esra dan Nehemia. Setelah itu Tuhan Allah tidak berkata-kata kepada manusia, baik lewat nabi-nabinya. Zaman itu disebut silent period. Makanya saudara, kertas di antara Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru kosong belaka. Itu menandakan Tuhan tidak berbicara kepada manusia selama 400 tahun. Setelah dimulai PD dalam kitab Matius, barulah Tuhan berbicara kembali pertama kali lewat Imam Sakaria dalam Lukas. Pada waktu Imam Sakaria itu bertugas sebagai imam tentang kelahiran anaknya Yohanes Pembaptis, orang yang dipersiapkan untuk mempersiapkan jalan bagi Tuhan Yesus yang akan turun ke dunia. Di dalam zaman silent period selama 400 tahun, kehidupan bangsa Israel itu kembali kepada tabiat lamanya, yaitu sering jatuh di dalam dosa dan melakukan kejahatan. Tetapi pagi ini saya mau membahas bagaimana Tuhan mengasihi bangsa Israel di pembuangan selama 70 tahun dengan memerintahkan kembali mereka pulang ke Yerusalem. Di dalam kitab Esra dan Nehemia, Tuhan membuka jalan bagi bangsa itu untuk diperbolehkan pulang oleh Raja Artasasta yang menjajahnya. Dua tokoh inilah yang membawa reformasi kepada bangsa Israel untuk kembali ke Yerusalem dan juga kembali kepada Tuhan. Di dalam kehidupannya, Esra disebut manusia Alkitab. Nehemia adalah manusia doa. Mengapa demikian? Seperti yang kita baca dalam kitab Esra tadi, Esra mempunyai kemauan besar, yaitu meneliti, melakukan, dan mengajarkan Taurat Tuhan kepada segenap bangsa itu, supaya mereka mengerti dan bertobat. Sedangkan Nehemia, sebelum melakukan kegiatan apapun, ia selalu berdoa lebih dahulu. Reformasi apa yang dilakukan kedua tokoh ini untuk mendapat perkenanan dan belas kasihan Tuhan? Yang pertama, saudara, di dalam kitab Esra, mereka membangun ulang mezbah bakaran. Di dalam Esra 3 ayat 4, walaupun mereka dalam keadaan ketakutan oleh orang-orang di sekitarnya, mereka tetap membangun mezbah untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan. Di dalam zaman sekarang, hal itu berarti membangun mezbah doa, yaitu komunikasi kepada Tuhan, baik secara pribadi dan korporat. Kemudian mereka bersama-sama mengadakan tindakan pengakuan dosa, baik dosa mereka dan dosa nenek moyang mereka. Di akhir doa pengakuan dosa, Esra mengatur agar umat memperbarui perjanjian mereka dengan Tuhan.
Reformasi itu membuat mereka mengadakan perbaikan-perbaikan hidup mereka sesuai dengan hukum Taurat. Seperti yang pertama, hubungan di dalam keluarga. Contohnya mengenai pernikahan campuran. Mereka meminta ampun dan berjanji di dalam pernikahan mereka tidak memilih pasangan yang tidak seimbang atau memilih pasangan yang belum mengenal Tuhan atau bukan dari bangsa lain. Mereka yang sudah mengalami pernikahan yang tidak seimbang, mereka menceraikannya sesuai dengan janji Tuhan. Yang kedua, mengenai keuangan dan keadilan. Nehemia berusaha membawa keadilan dan kepantasan dalam urusan keuangan. Waktu itu bangsa itu seringkali menyalahgunakan soal dana dan keuangan. Ada korupsi, nepotisme, dan lain sebagainya. Dan mereka bertobat menghentikan setiap kegiatan tersebut. Yang ketiga, dalam hubungan dengan hari di mana mereka beribadah kepada Tuhan. Mereka kembali memelihara hari Sabat. Sementara itu, Sabat tidak dipelihara sebagaimana seharusnya. Mereka bekerja di waktu hari Sabat yang seharusnya waktu untuk Tuhan. Yang keempat, para imam yang mengabaikan tugas mereka di bait suci. Kenapa demikian? Orang Lewi dan para penyanyi tidak dibayar untuk fungsi mereka, sehingga orang Lewi harus bertani kembali untuk membiayai kehidupan mereka. Secara ringkas, mereka mengadakan reformasi dengan urutan yang pertama, hubungan dengan Tuhan, yang kedua, hubungan keluarga, yang ketiga, hubungan kepada sesama. Ketika mereka bertobat dan mengadakan reformasi tersebut, Tuhan membuka jalan dan memberi keberhasilan di dalam pekerjaan mereka, yaitu membangun tembok Yerusalem, kedua, membangun bait Allah, yang ketiga, juga dalam urusan keamanan terhadap bangsa-bangsa asing di sekitar mereka. Memang mereka banyak menghadapi tantangan, khususnya dalam hal keamanan. Tetapi pada akhirnya mereka finishing well, yaitu berhasil di dalam segala hal. Apa yang dapat kita pelajari di dalam pelajaran firman pada pagi hari ini? Saudara, secara jujur, kita semua seringkali melakukan kesalahan yang sama seperti bangsa Israel. Seringkali kehidupan kita tidak mencapai kemaksimalannya karena melakukan hal-hal yang kadang-kadang kita tidak tahu itu keliru atau tidak. Mari yang pertama kita selidiki kehidupan kita dan adakan reformasi supaya berkat Tuhan di masa pandemi dan bahkan menghadapi akhir tahun ini menjadi maksimal dan tidak terhalang oleh karena dosa-dosa kita. Pertama, saudara, kita harus reformasi kehidupan doa kita secara pribadi dan korporat. Mungkin saudara sudah berdoa setiap pagi membaca firman Tuhan. Tetapi mari kita tingkatkan lagi kehidupan doa pribadi kita, yaitu berkomunikasi dengan Tuhan secara pribadi dan membaca firman-Nya setiap pagi. Kita tahu doa adalah urat nadi hubungan kita dengan Tuhan. Tanpa doa, kehidupan rohani kita akan menjadi hancur dan berantakan. Jikalau hari ini kehidupan doamu masih bolong-bolong, engkau kurang bergairah dalam membangun hubungan doa kepada Tuhan, bangkitlah dan lakukan lagi apa yang sudah kau lakukan pada waktu engkau mengalami kasih mula-mula. Ingat, kedatangan Yesus sudah sangat dekat. Yang kedua, perhatikan keluargamu. Jika engkau belum menikah, jangan memilih pasangan hidupmu yang tidak seimbang. Tuhan Yesus mengingatkan hal ini di dalam 2 Korintus 6 ayat 14. Janganlah kamu merupakan pasangan yang tidak seimbang dengan orang-orang yang tidak percaya dan seterusnya. Jikalau Anda sudah menikah, kasihlah pasanganmu dengan sepenuh hati seperti Tuhan mengasihimu.
kepada anak, didiklah anakmu menurut cara firman Tuhan yang benar. Bagi hubungan anak orang tua, hormatilah ayah ibumu supaya panjang umur dan engkau diberkati oleh Tuhan. Di dalam segi keuangan, janganlah engkau menjadi hamba uang. Bayarlah upah karyawanmu dengan benar. Kemudian pergunakanlah uangmu untuk membangun persahabatan, memberi kepada orang yang berkekurangan. Yang lain lagi di dalam segi melayani, layanilah Tuhan dengan segenap hatimu. Janganlah kerajinanmu kendor, biarlah semangatmu menyala-nyala dalam melayani Tuhan. Di dalam bidang ibadah, janganlah kita menjauhi pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti yang dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasehati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Saudara ingat, kalau saudara banyak waktu, ikutlah menara doa setiap hari Senin sampai Jumat. Ini sangat membantu dalam hubungan kita kepada Tuhan. Saudara, demikianlah kiranya pesan Tuhan pada pagi hari ini. Tuhan memberkati, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, hari ini Engkau memberikan pesan kepada kami semua untuk mengadakan reformasi secara total kehidupan kami. Baik hubungan kepada Engkau, baik kepada keluarga, baik dari segi keuangan, baik dari segi melayani, baik dari segi apapun juga yang Tuhan ingatkan kami. Ampuni kami kalau kami seringkali melakukan kekeliruan dan dosa yang kami lakukan, baik sengaja maupun tidak sengaja. Hari ini Engkau mengingatkan kembali untuk kami mengadakan reformasi dimulai dari diri kami. Tolong kami Allah Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami menyerahkan juga buat setiap pendengar-pendengar dari khotbah ini, biar mereka boleh dijamah hatinya, boleh bertobat untuk kembali mengadakan reformasi kehidupan mereka dengan lebih baik lagi. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Sambil tetap berdiri, mari saudara, saya mengajak kita mengucapkan pengakuan iman rasuli kita. Sebagaimana gereja di segala abad dan tempat, mari kita mengucapkan pengakuan iman rasuli kita yang berbunyi, Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Sambil tetap berdiri, mari arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kita akan menerima berkat Tuhan. Ingat, berubahlah oleh pembaruan budimu. Reformasilah kehidupanmu dalam hubungan dengan Tuhan dan sesama. Maka hari ini engkau akan diberkati Tuhan. Engkau akan naik bukan turun. Engkau akan menjadi kepala bukan ekor. Apa saja yang kau lakukan diberi keberhasilan oleh Tuhan. Mari tadakan tanganmu, terimalah berkat Tuhan. Kiranya damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih daripada Tuhan Yesus, di dalam persekutuan Roh Kudus memberkati saudara-saudara sekalian dari sekarang sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kedua kali menjemput kita, bahkan sampai selama-lamanya.
Silakan duduk, saudara. Sebelum mengakhiri ibadah, perkenankanlah saya mewakili hamba Tuhan dan diaken GJKI Sunter mengucapkan selamat ulang tahun pertama kepada Joel, kepada Novi tanggal 27 November, dan kepada Vero tanggal 28 November hari ini. Selamat ulang tahun, Tuhan memberkati. Mari saudara kita bersama mendoakan sahabat-sahabat kita. Bapak, terima kasih. Hari ini kami mendoakan yaitu Joel yang ulang tahun kemarin tanggal 27 November. Tuhan memberkati Joel di dalam pendidikannya, di dalam kehidupan masa depannya. Biar dia tetap setia kepadamu, membaca merenungkan firman. Bahkan Tuhan memberkati apa yang dilakukan, selalu bersandar kepada Tuhan. Berkati kesehatan dan kehidupannya. Kami berdoa juga untuk Novi, Tuhan. Tuhan, di dalam pekerjaannya, Tuhan memberikan berkat-Mu dan jalan terbuka. Tuhan, tolong khususnya untuk pengenalan kepadamu semakin lebih di dalam intim dengan Tuhan, di dalam berdoa dan mengikuti persekutuan dan ibadah. Tolong dia, Tuhan, di dalam kehidupannya sehari-hari, bahkan masa depannya, Tuhan bukakan jalan. Yang ketiga, kami berdoa untuk Vero, Tuhan. Tuhan tahu keadaannya, berkati pekerjaan, kesehatan, bahkan imannya. Biar dia boleh sungguh-sungguh mengandalkan Tuhan. Di bawah bimbingan papa mamanya Haryo dan Mani. Biar dia boleh taat kepada orang tuanya dan menghormatinya. Berkati Vero, apa saja yang dicita-citakan, Tuhan bukakan jalan. Kami menyerahkan ketiga anak-Mu ini di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Saudara, saya mengucapkan terima kasih buat saudara-saudara semua yang dengan setia dan bersabar mengikuti ibadah ini. Sebelum berpisah, kita akan berdoa syafaat. Doa syafaat dilakukan di rumah kita masing-masing bersama kelompok keluarga Anda. Pokok doa pertama, tetap kita doakan untuk bangsa dan negara, Presiden Jokowi dan menteri-menterinya di dalam memimpin bangsa ini, khususnya di dalam akhir tahun ini. Biar Tuhan memberi hikmat pada Presiden kita dan menteri-menterinya, biar sejalan di dalam mengatasi krisis COVID, di dalam mengatasi krisis ekonomi, di dalam mengatasi krisis keamanan, dan lain sebagainya. Biar mereka dipakai Tuhan dan dijauhkan dari hal-hal yang tidak berkenan. Kedua, kita berdoa untuk dokter-dokter, perawat-perawat, dan pasien COVID yang masih ada, walaupun sudah landai, tetapi kita doakan mereka biar tetap semangat di dalam menjalankan tugas mereka. Yang ketiga, kita berdoa untuk GJKI Nasional, GJKI Agape, dan GJKI Sunter. Saudara, kita akan mulai kembali minggu depan mengadakan ibadah perjamuan kudus hari Minggu tanggal 5 Desember secara onsite di Ruko. Saudara boleh datang bersama-sama, tetapi harus tetap menjalankan protokol kesehatan, memakai masker, dan lain sebagainya. Yang kedua, kita akan merayakan Natal tanggal 19 Desember secara onsite di Gereja Bisma bersama GJKI Agape. Kiranya ini menjadi pokok doa dan juga saudara boleh hadir bersama-sama keluarga Anda. Tanggal 18 Desember, kita juga akan merayakan Natal GJKI Nasional, tetapi secara Zoom hari Sabtu jam 5 sore. Kiranya Tuhan memberkati acara-acara ini. Saudara, saya mau beritahu, setiap hari Senin sampai Jumat, GJKI Sunter tetap mengadakan menara doa. Terima kasih untuk dukungan doa saudara. Sementara hari Jumat kemarin kita mengadakan KKR, yaitu memperingati menara doa 1 tahun dengan pertolongan Tuhan, dan berhasil. Tetapi kita mengadakan terus menara doa setiap hari Senin dan Jumat pukul 18. Banyak hal-hal yang Tuhan bukakan lewat firman dan doa-doa yang dijawab.
Kemudian yang terakhir, kita akan berdoa untuk jemaat-jemaat yang saudara ingat sakit, seperti Ibu Elis, ataupun untuk siapapun yang sakit, untuk Ibu Jamila, dan lain sebagainya. Kita doakan di dalam kelompok saudara. Setelah itu kita akan sharing kelompok. Sharing kelompok menjawab pertanyaan di bawah ini. Yang pertama, reformasi apa yang dilakukan Esra dan Nehemia pada waktu mereka kembali dari pembuangan? Yang kedua, apa akibat dari reformasi yang mereka adakan? Yang ketiga, berkat-berkat apa yang saudara dapat dari khotbah pada pagi hari ini. Terima kasih saudara, untuk ibadah hari ini kita akan menyelesaikan ibadah online ini, dan saya percaya ada berkat Tuhan menanti Anda senantiasa setiap hari. Ingat, jangan meninggalkan komunikasi doa setiap pagi dan baca firman kepada Tuhan. Maka Tuhan akan memberkatimu senantiasa. Tuhan memberkati. Shalom.